Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe dan seperti biasa gue di sini akan bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Oh iya, bagi kalian yang baru aja gabung di channel gue, untuk video yang sebelum-sebelumnya kalian bisa langsung cek aja di playlist di channel gue ya. Dari session pertama, session 4, 5, dan 6. Dan tanpa terasa gue udah bawain sampai session 6 alur cerita ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek episode aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah berhasil menyempurnakan sebuah pil obat untuk kembali menghidupkan roh gurunya. Sekarang dia berhasil dan telah menyelesaikan pil tersebut. Dia lalu berkata, "Guru, Anda telah tertidur selama 2 tahun. Saatnya Anda bangun sekarang," ucap dari Xiaoyan saat itu. Tiba-tiba Ratu Medusa masuk ke gua itu dan dia lalu berkata, "Kamu sudah 2 bulan. Kenapa kamu masih saja tetap di dalam sini?" ucap Ratu Medusa. Xiaoyan lalu menjawab, "Memang kenapa? Apa kau mengkhawatirkanku?" ucap Xiaoyan. "Aku khawatir padamu." "Tidak, aku hanya mengkhawatirkan aku tidak bisa mendapatkan pil pemulihan jiwa jika kamu mati di dalam sini," ucap Ratu Medusa. Xiaoyan lalu menjawab, "Tenanglah, aku di sini baik-baik saja," ucap Xiaoyan. "Orang yang keras kepala," ucap Ratu Medusa. Tiba-tiba Xiaoyan jatuh pingsan dan jatuh dari tepi gunung. Melihat itu Ratu Medusa pun berkata dalam hatinya, "Aku tidak akan menolongnya kali ini. Orang seperti ini pantas untuk mati," ucap Ratu Medusa. Ratu Medusa terlihat dilema saat kecepatan jatuh Xiaoyan menjadi lebih cepat. Jika dia tidak ditolong, kemungkinan besar Xiaoyan akan menjadi tumpukan daging cincang setelah dia jatuh ke tanah. Ratu Medusa lalu berkata, "Aduh, kenapa aku ini?" Dia yang dilema akhirnya memutuskan untuk menolongnya. Setelah itu pun Ratu Medusa lalu melompat dan menolong Xiaoyan sambil berkata, "Bajingan, anggap saja dirimu kali ini sangat beruntung. Aku akan membunuhmu setelah 1 tahun kemudian," ucap Ratu Medusa. Kemudian tangan halus dan lembut meraih jubah Xiaoyan. Namun ketika dia hendak membawanya kembali ke atas tebing, tiba-tiba ledakan besar terjadi. Bueng! "Siapa kamu? Tunjukkan dirimu," ucap Ratu Medusa. Xiaoyan terlepas dan terhempas dari tangan Ratu Medusa. Xiaoyan pun ditangkap oleh sosok manusia. Lalu sosok manusia itu berkata, "Hei Ratu Medusa, jangan harap kamu bisa mengambil nyawa muridku." Ternyata sosok manusia tersebut adalah Yalao. "Yalao," ucap Ratu Medusa, "aku tidak menyangka kamu telah berhasil menelan Hypen Python Slowing dan bergabung dengan rohnya," ucap Yalao. "Kekuatanmu pun benar-benar meningkat setelah tidur selama 2 tahun," ucap Ratu Medusa. "Kenapa kamu masih bersama Xiaoyan walaupun kamu telah bergabung dengan roh Hypen Slowing Python?" ucap dari Yalao. "Aku masih bersama dengan Xiaoyan, itu bukan urusanmu," ucap Ratu Medusa. "Hahaha, tenang saja. Karena Xiaoyan adalah muridku, tetapi aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Kita bisa menyelesaikan urusan kita begitu aku membangunkan anak kecil ini," ucap Yalao. Lalu Yalao melihat sebuah kuali dan cincin penyimpanan yang tergeletak di tanah. Kuali obat ini kenapa terlihat sangat mirip dengan kuali 10.000 bintang yang tercatat di peringkat kuali surgawi. Dan ini adalah cincin penyimpanan bermutu tinggi. Hei, sepertinya kehidupan Xiaoyan cukup baik selama 2 tahun ini, ucap Yalao. Setelah itu Yalao menempelkan tangannya di dahi Xiaoyan dan memberikan sedikit energi kepadanya. "Aku tidak melihatnya selama 2 tahun. Aku tak menyangka kekuatan spiritual anak ini telah menjadi sangat kuat. Ini benar-benar hebat. Saya ingin tahu level apa yang telah dicapai kekuatannya," ucap Yalao. Tidak lama kemudian Xiaoyan pun sadar. Xiaoyan lalu berkata, "Guru, apakah kamu tidak apa-apa?" Xiaoyan kaget tiba-tiba melihat gurunya yang begitu sadar.
Terima kasih anak kecil, kamu telah melakukan yang terbaik, ucap Yellow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Cailin, ucap Xiaoyan kepada Ratu Medusa. Aku tidak menyelamatkanmu, dialah yang telah menyelamatkanmu. Selain itu saya hanya ingin mendapatkan pil obat yang telah kamu janjikan untukku, ucap Ratu Medusa. Guru, apa kekuatanmu telah meningkat, ucap Xiaoyan. Sepertinya tidak terlalu. Aku baru saja memulihkan sedikit kekuatanku. Anak kecil, bagaimana dengan Fallen Heart Flame itu? Ucap Yellow. Fallen Heart Flame telah aku sempurnakan. Aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku, ucap Yellow. Oh ya, aku juga telah menghabisi orang yang mengkhianati guru, ucap Xiaoyan. Hah? Terima kasih anak kecil, kalau begitu, ucap dari Yellow. Kemudian Xiaoyan membicarakan tentang Hall of Soul kepada Yellow. Roh Han Feng diambil oleh anggota Hall of Soul, tanya dari Yellow. Iya guru, memangnya kenapa? Apakah ada yang salah, ucap Xiaoyan. Jika seperti itu, kemungkinan Han Feng tidak akan mati dengan mudah, ucap Yellow. Hah? Apa maksud guru? Guru, maksudmu Hall of Soul akan membantunya bangkit kembali, ucap Xiaoyan. Yellow lalu menjawab, kamu harus tahu bahwa ketika roh telah mencapai kekuatan tertentu, ia dapat meninggalkan tubuhnya dan tetap hidup. Tentu saja kekuatan seseorang itu akan berkurang. Ini mirip dengan kondisiku saat ini. Apalagi Hall of Soul jelas memiliki pengalaman yang mendalam untuk tubuh spiritual. Meskipun aku tidak yakin kenapa mereka ingin menangkap roh yang berkeliaran. Terlihat jelas dari taktik serangan mereka bahwa mereka memiliki efek merusak yang sangat besar terhadap tubuh spiritual. Han Feng mempunyai hubungan dengan Hall of Soul. Di masa lalu saat itu anggota Hall of Soul ikut membantunya ketika dia ingin membunuhku. Untungnya aku berhasil melarikan diri dari Hall of Soul. Namun dari apa yang kamu katakan, hal yang paling membuatku khawatir adalah orang-orang dari Hall of Soul itu sudah mengetahui bahwa rohku ada di tubuhmu. Xiaoyan lalu berkata, hilangnya ayahku juga tampaknya terkait dengan mereka. Tidak apa-apa jika mereka datang, ucap Xiaoyan. Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu tidak perlu takut diburu oleh anggota biasa dari Hall of Soul. Namun faksi elit dari Hall of Soul benar-benar sangat kuat. Bahkan aku tidak yakin seberapa kuat mereka sebenarnya. Karena itu yang terbaik adalah bertindak dengan hati-hati, ucap Yellow. Xiaoyan lalu menjawab, baiklah guru. Tiba-tiba Yellow menoleh ke arah Ratu Medusa dan berkata, ada sesuatu yang ingin kudiskusikan secara pribadi dengan muridku. Bisakah kamu menjauh sebentar? Ucap Yellow. Ratu Medusa pun menghilang tanpa bicara. Kekuatannya benar-benar meningkat sebanyak ini setelah rohnya bergabung dengan Hyphen Python Slowing. Dengan kekuatannya saat ini akan berbahaya bagiku untuk mencoba mengalahkannya, ucap Yellow. Lalu Xiaoyan menjawab, guru, Anda tidak perlu khawatir, dia tidak akan melawanku. Ya, setidaknya selama 1 tahun ini. Selain itu, jika sesuatu terjadi kepadaku, aku bisa meminta dia untuk membantuku. Saat kamu tertidur, aku telah memanfaatkan kekuatannya berkali-kali, ucap Xiaoyan. Kamu iblis kecil benar-benar punya banyak ide licik. Kamu sebenarnya mampu menaklukkan wanita kejam itu. Namun kamu tetap harus berhati-hati. Wanita ini sepertinya macan tutul betina yang sulit untuk diatur. Dia akan menjadi asisten yang hebat jika kamu bisa menjinakkannya dengan benar. Namun begitu kamu gagal, kemungkinan kamu akan menjadi orang pertama yang dia telan sebagai balasannya, ucap Yellow. Xiaoyan lalu berkata, baiklah guru, mari kita diskusikan hal yang penting dulu. Jadi Fallen Heart Flame telah berhasil aku sempurnakan. Kalau begitu ada 2 jenis api surgawi di tubuhmu. Sudahkah itu bergabung? Ucap Yellow. Lalu Xiaoyan menunjukkan nyala api di tangannya. Penggabungan benar-benar berhasil, ucap Yellow. Lalu apakah itu bisa dipisahkan? Ucap Yellow.
Jika dipisahkan mereka akan mengkonsumsi banyak doki. Namun keuntungannya adalah keduanya dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. Jika mereka digabungkan bersamaan, kekuatannya jauh lebih menakutkan, ucap Xiaoyan. Yellow lalu berkata, itu benar sekali. Kamu sudah menelan dan menggabungkan Fallen Hug Frame. Mantra apimu sekarang mungkin telah berevolusi, benar kan? Ucap dari Yellow. Xiaoyan lalu menjawab, ya, aku pikir mantra apiku seharusnya sudah masuk ke kelas D kan? Ucap Xiaoyan. Coba keluarkan mode Kimu. Aku akan memeriksanya, ucap Yellow. Xiaoyan menuruti perintah dari Yellow. Kemudian Yellow mengamati doki dari Xiaoyan. Dia lalu berkata, ya, kecepatan penyerapan energi ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dari kelihatannya memang sudah masuk kelas D. Namun itu seharusnya hanya di kelas rendah, ucap Yellow. Lalu Xiaoyan berkata, Guru, aku telah menggabungkan dua jenis api surgawi. Bisakah aku membantumu menyiapkan tubuh yang dapat menampung roh Anda? Ucap Xiaoyan. Yellow lalu menjawab, mungkin bisa. Namun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan tubuh benar-benar langka. Karena itulah kita tidak bisa terburu-buru, ucap Yellow. Xiaoyan lalu berkata kembali, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan? Sekarang aku juga memiliki beberapa faksi dalam wilayah sudut hitam. Mungkin aku bisa meminta seseorang untuk mencarikannya, ucap Xiaoyan. Ini bukanlah hal yang biasa didapatkan hanya dengan mencari, ucap Yellow. Memurnikan tubuh hanya membutuhkan 3 jenis bahan. Pertama, pil sekering darah pembunuh tulang. Kedua, esensi darah dari binatang ajaib tingkat 7. Ketiga, tulang seorang elit dozong, ucap Yellow. Sangat sulit untuk mendapatkan benda-benda ini. Oleh karena itu, aku telah mengatakan untuk tidak terburu-buru. Aku sudah sangat bersyukur kamu sudah memiliki pikiran ini. Bagaimanapun kita masih punya banyak waktu tersisa. Kita bisa menemukan bahan-bahan itu secara perlahan, ucap Yellow kembali. Aku akan mengingat semua ini di hatiku. Jika aku mendapatkan kesempatan, aku pasti akan memikirkan cara untuk mengumpulkan semua bahan ini, ucap Xiaoyan. Yellow kemudian berkata, akan sangat mudah jika seorang memperbaiki tubuh manusia biasa untuk menampung roh. Namun semakin kuat kekuatan spiritual seseorang itu, semakin susah persyaratan bahan-bahannya. Saat ini kekuatan spiritualku cukup kuat. Oleh karena itu, jika aku tidak menggunakan tubuh yang lebih kuat, kemungkinan rohku akan mengambang di tubuh baru sampai meledak setelah baru saja memasukinya. Namun aku pikir jika kamu berhasil mengumpulkan semua bahan obat ini dan berhasil memurnikan tubuh yang dapat menampung rohku, kemungkinan kekuatanku akan jauh lebih kuat dari ketika aku masih di puncak kejayaan, ucap Yellow. Sepertinya perjalananku masih sangat panjang, ucap Xiaoyan. Baiklah anak kecil, tidak perlu banyak khawatir. Dengan bakatmu aku percaya bahwa kamu cepat atau lambat akan memiliki kemampuan untuk benar-benar sebanding dengan pacarmu itu, Sun Er, ucap Yellow. Ya, aku tahu kamu sangat tertarik dengan klan pacar kecilmu itu. Aku hanya dapat memberitahumu bahwa klan mereka adalah klan yang telah ada sejak zaman kuno. Mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan bakat khusus yang sulit ditandingi oleh orang-orang biasa. Anak kecil, benua Doki sangatlah besar. Hal-hal yang berhubungan denganmu sekarang hanyalah sudut gunung es. Di masa depan kamu secara bertahap akan menyadari bahwa benua yang hampir tak berujung ini bahkan lebih menarik dari apa yang bisa kamu bayangkan, ucap Yellow kembali. Tiba-tiba Xiaoyan mengeluarkan gulungan dan botol giok berbentuk aneh dari cincin penyimpanannya. Yellow lalu berkata, "Hah?
Botol obat ini menyimpan jejak segel energi. Pil obat ini, ucap Yellow. Xiaoyan lalu berkata, "Guru, pil obat ini pernah Anda sebutkan saat itu. Ini pil pemakan kehidupan," ucap Xiaoyan. Yellow lalu berkata, "Ini memang betul pil pemakan kehidupan. Bagaimana kamu bisa mendapatkan benda ini?" "Menurut apa yang aku tahu, pil obat ini telah menghilang secara misterius dengan penciptanya sendiri," ucap Yellow. Tatapannya tiba-tiba beralih ke gulungan di sampingnya saat dia berkata, "Jangan bilang ini formula obat ini," ucap Yellow. "Ya, ini adalah formula obat pemakan kehidupan. Benda ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh kakakku di pegunungan. Karena itu aku ingin meminta bantuan guru," ucap Xiaoyan. "Jangan bilang kalau kakakmu meminum pil obat ini," ucap Yellow. "Ya, kakakku hanya memiliki 1 tahun sisa hidupnya. Saat itu dia mengira aku telah mati ditelan ketika aku terjebak di bawah tanah. Dalam keputusasaannya dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya dan menelan pil pemakan kehidupan ini," ucap Xiaoyan. "Guru, apa ada cara untuk membatalkan efek dari pil pemakan kehidupan ini?" ucap Xiaoyan lagi. "Jika ada racun pasti ada penawarnya. Walaupun aku tidak yakin mutlak apakah mungkin untuk membatalkan efek dari pemakan kehidupan ini. Kita bisa mencobanya," ucap Yellow. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Yellow berhasil membatalkan efek dari pil pemakan kehidupan untuk menyelamatkan Xiaoli? Atau efeknya tidak akan berpengaruh? Dia akan tetap meninggal setelah 1 tahun dari sekarang. Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan assalamualaikum. Dadah.